Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Hal aftartum? Sudah sarapan belum? Belum? Puasa? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, sekarang kita sampai al-hadis as-sadis wal ishrun. Hadis yang ke-26. Sahih? Sekarang kita baca hadis dan syarahnya. Al-hadis as-sadis wal ishrun, hadis yang ke-26. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul SAW bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong, diberikan kemenangan oleh Allah dengan diturunkan rasa takut kepada musuh-musuh selama perjalanan sebulan lamanya. Wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi ini semuanya tempat untuk sholat dan suci. Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakatu shalah falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang telah sampai kepadanya waktu sholat, sholatlah di mana dia berada. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal al-ghanaimu wa lam tahulla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan bagi sebelumku, seorang pun. Yang keempat, wa utitu syafa'ata, aku diberikan asy-syafa'ah. Dan yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan
wa bu'istu ilan nasi amatan. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, namun aku diutus kepada semua manusia. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ulangi terjemahannya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasul SAW bersabda, aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, aku diberikan pertolongan kemenangan oleh Allah dengan diturunkan rasa takut kepada para musuh-musuhku selama perjalanan 1 bulan. Dan yang kedua, dijadikan bagiku bumi ini semuanya tempat untuk sujud dan suci. Siapapun dari umatku yang mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat. Dan yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Dan yang keempat, u'titu syafa'ah, aku diberikan syafaat. Dan yang kelima, dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, namun aku diutus kepada semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Sekarang kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Fuddila nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bifadaila katsirah. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, diberikan keutamaan keistimewaan dengan berbagai macam keutamaan keistimewaan. Faqabiha jami'al anbiya, yang melebihi semua para nabi. Jadi hadis ini berkaitan dengan fadailun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, mungkin seperti Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya, ada bab-bab khusus tentang fadail Nabi sallallahu, keutamaan-keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini, Sahih Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dan yang lainnya, ada fadailun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak hanya 5 saja keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi hanya sebagian dari keutamaan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama lagi, Rasul mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya anak manusia. Artinya secara mutlak manusia yang utama, yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perinciannya apa saja keutamaan beliau di atas semua para anbiya wa rasul, ini di antaranya. Kata beliau, Nabi kita Muhammad SAW diberikan keutamaan dengan berbagai macam keutamaan yang melebihi semua para anbiya. Fa kullu khoslatin hamidatin tarji ilal ulumin nafi'ah wal ma'arif as-sahihah wal amali salih fali nabiyyina minha a'laha wa afdaluha wa akmaluha. Semua keutamaan, semua perangai yang baik, yang ujung-ujungnya kembali kepada ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang sahih, ilmu yang sahih dan amal saleh, maka Nabi kita Muhammad SAW yang paling tinggi kedudukan dan yang paling sempurna. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat beliau, ana atqakum lillah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Dan dari situ pula ada faedah pelajaran yang berharga. Kalau kita sudah meyakini Nabi Muhammad yang paling afdal, yang paling bertakwa, maka jangan ngeminterin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku, sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Rasul meyakini, Rasul menjelaskan Allah di atas langit.
Maka jangan ngeminteri Nabi. Jangan mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak di ruang, tidak di waktu, Allah tidak di atas langit. Na'udzubillah min dzalik. Rasul pernah bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Hadisnya dalam Sahih Muslim. Kok ada yang mengatakan tidak boleh bertanya di mana Allah? Ini ngeminteri siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meyakini Nabi Muhammad yang paling afdal, yang paling bertakwa, Sayyidul Waladi Adam, maka cukup mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum misalnya punya kitab Sunan Tirmidzi, Salah Sunan Tirmidzi, ada bab tadi tentang keutamaan Nabi SAW, fadhil Nabi SAW. Kemudian ada fasal wujubu ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya meyakini Nabi Muhammad yang paling afdal, tapi ya tadi ngeminteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi kita meyakini Nabi Muhammad yang paling afdal, yang paling bertakwa, yang paling baik, yang paling paham masalah ilmu agama ini, konsekuensinya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan malah menyimpang, bukan malah menyelisih ajaran Nabi SAW, bukan malah ngeminteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkadang, dan ini paling banyak dari kaum muslimin, dari sisi mereka ekstrem terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan apa? Sampai menyanjungnya sejajar dengan Allah. Ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka indahulul hadithil amami. Wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung dikala musibah datang kecuali kepadamu. Boleh tidak mengatakan seperti itu? Apa hukumnya? Syirik akbar. Meminta perlindungan ketika musibah datang kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi diperintahkan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi saya diperintah berlindung kepada Allah, mereka berlindung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sisi mereka berlebih-lebihan menyanjung Nabi sampai mensejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi yang lain mereka melecehkan Nabi, yaitu tadi jangan nyimpang dari ajaran Nabi, ngeminteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul nggak mengadakan perayaan Maulid Nabi ataupun yang lainnya, mereka mengadakan. Ini berlebihan plus juga ngeminteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasul SAW ketika ada 3 sahabat yang mengatakan, aku akan salat malam terus, tidak akan tidur malam, aku akan puasa terus, nggak akan berbuka puasa, aku tidak mau menikahi perempuan-perempuan untuk fokus ibadah. Rasul mengatakan, ana atqakum lillah, aku yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Maka konsekuensinya apa? Ikuti ajaran Nabi SAW. Nabi yang paling bertakwa. Maka kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, mau sempurna ketakwaan kita, ikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam akhir hadis tadi Rasul mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Maka ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, harus kita yakini Nabi Muhammad SAW yang terbaik, yang paling afdal dari sisi ilmunya, dari sisi al-amal. Maka cukup seorang muslim muslimah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada lamma dzakarallah a'yanal anbiya al-kiram qala li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut nama-nama individu-individu para anbiya, kalau antum lihat dalam ayat 80-an, 83 dan seterusnya, nanti akan ketemu insyaallah 18 nama Nabi. Coba lihat di mushaf. Al-An'am ayat
80-an. Itu kalau kita mau dalil-dalil tentang nama-nama para nabi. Ya kan, kalau yang masyhur ada berapa? 25. 18-nya terkumpul dalam surat Al-An'am. Ya, coba kita baca ya. Coba antum hitung kalau bisa. Ya, ana yang baca, antum yang hitung. Dari ayat 83. Ya, 83 sampai insyaallah 86. Baik, ana baca ya. Antum hitung ya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Ketemu ada berapa di situ? 1. Yang ayat berikutnya, wa wahabana lau ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsin. Ada berapa? 10. Ayat berikutnya, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Ada berapa? 14. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta. Ada berapa? 18. Wa kullan faddalna 'alal alamin. 18 ya? Sudah. Berarti sudah. Nah, kalau dikasih bilang ya cuma 18. Jangan ngarang-ngarang lagi ya, tuh. Baik, yang 7 nama nabi yang lainnya ada pada ayat-ayat yang lain. Ya, sekali lagi 18 ini yang terkumpul dalam beberapa ayat ini saja. Kemudian dalam ayat yang ke-90 Allah mengatakan setelah menyebut nama-nama para anbiya tadi, ulaikal ladzina hadallah. Mereka para nabi-nabi tersebut Allah telah berikan petunjuk. Fabi hudahum muqtadi. Maka ikutilah petunjuk para anbiya tersebut. Artinya apa? Wallahu alam. Para anbiya yang memiliki banyak keistimewaan, keutamaan, itu semuanya terkumpul pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad juga di antara keistimewaannya penutup para apa? Al-anbiya, penyempurna para al-anbiya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'id tadi, semua ilmu yang bermanfaat, semua amal soleh itu terkumpul pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua keistimewaan para anbiya wa rusul itu ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Contoh-contoh, Nabi Ibrahim terkenal dengan gelar beliau apa? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad punya enggak gelar seperti itu? Punya. Jadi Al-Khalil, kekasih Allah, bukan hanya Nabi Ibrahim, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, "Lau kuntum muttakhidan ala wajhil ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakar khalilan, walakinnallaha ittakhadani khalilah." Seandainya aku mau menjadikan kekasih di atas muka bumi ini, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun Allah menjadikanku sebagai kekasihnya. Ini Khalilullah, kekasih Allah, bukan hanya pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini derajatnya paling tinggi di antara para anbiya. Kedudukannya tadi Al-Khalil, orang yang dicintai oleh Allah lebih daripada yang lain. Nabi Muhammad juga punya gelar apa? Al-Khalil. Nabi Musa punya gelar apa? Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Muhammad juga sama, diajak bicara Allah ketika apa? Di Isra wal Mi'raj. Jadi keutamaan-keutamaan para anbiya ya itu juga terkumpul pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad dinamai Sayyidu Waladi Adam, tuannya anak Adam. Ya, sekali lagi keutamaan Nabi SAW ini sangat amat banyak sekali. Wa hudahum huwa makanu alaihi minal fadhail adh-dhahira wal batinah.
ayat yang berbunyi tadi, mereka telah Allah berikan hidayah, ya, fa bihudahum muqtadi, dan dengan hidayah mereka ikutilah. Apa makna hudahum? Ayat 90 Al-An'am tadi, yaitu segala keutamaan yang dimiliki oleh para anbiya secara zahir maupun batin. Itu terkumpul pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tammama sallallahu alaihi wasallam ma amara bihi, dan Nabi kita Muhammad SAW telah menyempurnakan apa yang ada pada ajaran para anbiya wa rasul. Maka cukup mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faqa jamil khalq, dan beliau melewati keutamaan semua para makhluk. Walihada khassallahu nabiyina bi khasais lam yusyariku fiha adam minal anbiya. Oleh karena itulah Allah mengkhususkan Nabi kita dengan berbagai macam kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari para al-anbiya. Di antaranya hadhil khams, ya, 5 keistimewaan ini. Allati adat ala ummati bi kulli khairin wa barakah wa naf'in. Yang kelima, hal ini kembali kepada umat dengan membawa kebaikan, keberkahan, dan manfaat. Namun perlu kita tegaskan di sini juga, kita wajib meyakini Nabi Muhammad manusia yang paling mulia. Banyak keistimewaan beliau. Namun ini tentunya hanya berdasarkan hadis yang sahih. Ya, karena di luar sana banyak hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan palsu, tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu nuru nabika Muhammad ya Jabir. Wahai Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad. Nah, itu sekali lagi hadisnya apa? Maudhu, palsu, sebagaimana kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Maudhu'at dan para ulama-ulama ahli hadis yang lainnya. Bahkan sebagian mereka terlalu berlebihan. Bahkan yang lain juga Allah ciptakan dengan cahaya Nabi Muhammad. Hati-hati, sekali lagi kita wajib meyakini banyak keutamaan Nabi Muhammad SAW. Namun itu kita ketahui lewat dalil yang sahih, entah ayat ataupun hadis yang sahih, bukan hadis yang palsu, bukan ngarang-ngarang sendiri. Paham ya? Sekali lagi harus betul-betul dipahami. Keutamaan Nabi Muhammad SAW kita ketahui lewat ad-dalil yang sahih. Kata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, fi sahih ghunyatun anid dhaif. Dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan daripada hadis yang apa? Lemah, yang palsu. Ya, hadis yang sahih saja banyak menjelaskan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW. Dan tadi kalau kita sudah tahu keutamaan Nabi Muhammad SAW, kewajibannya, konsekuensinya ittiba, mengikuti ajaran Nabi SAW, bukan malah ngomintari Nabi SAW, bukan malah meninggalkan ajaran Nabi SAW. Kemudian di antara 5 keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yang pertama, ihdaha annahu nusira birru'bi masirata syahrin. Bahwasanya beliau ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dengan diturunkannya rasa takut kepada musuh-musuh beliau selama perjalanan 1 bulan. Kata Syekh, wahada nasrun rabbaniyun. Ini pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Ini kemenangan dari Allah Rabbul Alamin. Wa jundun minas sama. Dan itu adalah tentara dari langit. Yu'inullah bihi rasulahu. Yang Allah menolong Rasulnya dengan tentaranya tersebut. Wa ummatahu, dan juga menolong umat beliau al-muttabi'ina lihadihi, yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga rahasia kemenangan kaum muslimin, terutama dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok mereka selalu menang, ya, atau sering menang dalam pertempuran peperangan mereka? Karena ini mereka apa? Ittiba kepada ajaran Nabi. Nabi Allah janjikan pertolongan, kemenangan ketika perang.
Maka kalau umat Islam mau menang, mau jaya, ikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga tercantum dalam hadis yang dinamakan hadisul ainah. Ada yang hafal hadisnya? Hadis yang dikenal dengan hadis al-ainah, karena ada kata-kata al-ainah dalam hadis tersebut. Tentunya yang hafal redaksinya dengan bahasa Arabnya tentunya. Iya, karena al-ainahnya bahasa Arab, ini muncul nanti kalau lafadznya bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia beda lagi. Nah, ada yang hafal hadisnya? Ya, pakai mic kalau yang sudah merasa hafal, mau setoran, silakan. Hadis tentang al-ainah yang ada kaitan dengan sebab kemenangan umat Islam. Hadisnya masyhur insyaallah. Bukan al-ainah, bukan al-aun, beda. Al-ainah. Tidak ada, taib. Ini hadis sering dibawakan oleh para ulama, terutama dalam kajian-kajian manhaj, kajian tasfiyah wa tarbiyah, terutama oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yaitu hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah ta'ala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil aina." Wala, coba lanjut. Terus no. Baik, ya, enggak apa-apa sudah. Enggak apa-apa. Lanjutkan. Sudah ada clue-nya kan, sudah. Lanjut. Baik, ada yang mau lanjutkan silakan. Ya. Baik, Anda lanjutkan ya. Jangan wala lagi. Rasul SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnabal bakar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasul SAW, apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-ainah, ini yang kita maksud hadisul ainah, karena ada kata-kata al-ainah, yaitu sejenis riba. Al-ainah sejenis riba. Kalau mau disebutkan contohnya antara si B dan si C, kita nggak mau Syiah. Si A sesat, Syiah Rafidah sesat bin kufur. Baik, antara si B si C, si B menjual sepeda motornya dengan harga 10 juta, kredit selama 10 bulan. Artinya setiap bulan harus nyicil, tapi hanya berjalan 7 bulan, si B minta dibeli lagi sepeda motornya tersebut dengan harga 8 juta. Paham? Maka ketika diberikan lagi kepada si B, si C otomatis harus apa? Nomboi berapa? 2 juta. Paham? Dijual 10 juta, namun dibeli lagi dengan harga apa? 8 juta. Ini namanya jual beli dengan cara apa? Al-ainah. Ini yang kata para ulama sejenis riba. Kembali kepada pembahasan hadis, apabila kalian wahai kaum muslimin jual beli dengan cara al-ainah sejenis riba, dan kalian tamak dengan pertanian, peternakan, tamak dengan dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian, dan tidak akan Allah cabut kehinaan tersebut dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama apa? Al-Islam. Islam ala siapa? Rasul SAW. Sebagaimana kata Imam Barbari juga, "I'lam annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam." Kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, ketahuilah Islam adalah sunnahnya Rasul, dan sunnahnya Rasul adalah apa? Al-Islam. Ini kata Rasul sendiri. Kemenangan umat Islam itu kembali kepada apa? Islam ala
Rasul SAW. Dan ini juga ditegaskan dalam hadis ini. Rasul Allah berikan pertolongan kemenangan ketika perang. Ini kalau kaum muslimin mau menang, ikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kemenangan akan bisa digapai tanpa ittiba, mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh, "Famata kana adu anhu masafata syahrin fa'aqal fa inna mar'ubun minhu." Makna Rasul ditolong, diberikan kemenangan oleh Allah atas musuh-musuhnya dengan ditimpakan rasa takut kepada mereka selama perjalanan sebulan lamanya. Maksudnya Rasul SAW sebelum bertemu dengan musuh di medan pertempuran dalam perjalanan 1 bulan itu, musuh sudah takut sebelum berperang. Ini adalah kemenangan yang luar biasa. Dan ini juga Allah berikan kepada para khulafanya Rasul SAW, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena barokah ittiba. Meskipun tetap kemenangan yang Allah berikan kepada Rasul lebih istimewa lagi. Cuma para sahabat Rasul ketika mengikuti jejak Rasul SAW, Allah berikan kemenangan tersebut. Di antaranya kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika di awal kekhalifahan beliau. Rasul SAW sebelum meninggal dunia mengutus pasukan Usama ke negeri Syam. Kemudian Rasul meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Kemudian orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah murtad dari Islam. Dan mereka ingin menyerang kota Al-Madinah. Sebagian para sahabat mengusulkan alangkah baiknya pasukan Usama yang lagi diutus ke negeri Syam ditarik pulang. Untuk menjadi benteng di kota Madinah dari serangan orang-orang murtad sekitar Madinah. Namun Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas, dengan penuh kepercayaan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih," demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, "lau annal kilab jarat ala arjuli azwajir Rasul sallallahu maradatu jaisat arsalahu Rasul sallallahu wala halaltu liwan aqadahu Rasul sallallahu." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri Rasul sallallahu, aku tidak akan memulangkan pasukan yang diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan menurunkan bendera yang dikibarkan oleh Rasul. Ittiba sunnah. Apa hasilnya? Pasukan Usama menang, orang-orang yang murtad kalah sebelum berperang. Ini barokah, kata ulama, ittiba sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnah Nabi jangan dibatasi, sempitkan hanya masalah sholat malam, sholat tahiyatul masjid, sholat duha. Sunnah Nabi ini mencakup segala bidang kehidupan. Di antaranya masalah al-jihad. Makanya di antara bedanya dakwah salafiyah al-sunnah dengan kelompok pergerakan atau mungkin teroris, itu diantaranya masalah yang satu. Mereka asal perang, asal jihad, meskipun menyelisih sunnah Nabi SAW. Seperti yang sering kita sampaikan, pada akhir-akhir ini misalnya kelompok ikhwan muslimin yang cabang Palestina, yaitu siapa? Hamas. Mereka ketika berperang melawan Yahudi tidak mengikuti sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul ketika perang? Kalau masih lemah, jangan nekat nantang, jangan nekat nyerang. Habis kaum muslim, kasihan rakyat jelata. Kata ulama, mereka enak nyerang sembunyi, rakyat jelata yang dibantai. Sekarang berapa sudah korbannya? Siapa yang tanggung jawab atas kematian puluhan ribu kaum muslimin? Yang lebih parah lagi, sebagian orang mengatakan menang kaum muslimin atas orang Yahudi. Apa bukti kemenangannya? Abu Ubaidah, juru bicaranya Hamas, terkenal viral. Na'udzubillah min dzalik. Viralnya tokoh mereka dibalas dengan pembantaian puluhan ribu kaum muslimin. Na'udzubillah. Kemenangan model apa?
Namun inilah al-ukul ad-dalah. Paham dong? Ya, sekali lagi, kata para ulama, sunnah Nabi dalam jihad, dalam perang, yaitu kalau dalam keadaan lemah, sabar. Jangan nekat, menantang, menyerang. Makanya Rasul mencontohkan ini sunnah Rasul ketika jihad. Ketika di kota Mekah, belum ada kemampuan, kekuatan, Rasul tidak pernah menantang untuk berjihad dengan senjata. Ada jihad yang lain, yaitu jihad dengan dakwah kepada tauhid, kepada akidah as-sahihah. Jadi sekali lagi, jangan disebutkan ittiba sunnah itu hanya pada masalah mungkin muamalah kontemporer atau masalah tadi salat sunnah, puasa sunnah atau bersiwak. Lebih dari itu, terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Demikian pula sunnah Nabi pada taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang paling membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Dan ini banyak dilupakan. Seperti tadi, karena banyak orang-orang yang menyempitkan ittiba sunnah pada yang mustahab tadi. Ya, padahal ada yang lebih penting dari itu. Iya, yang mustahab juga kita seru kaum muslimin mengikutinya. Untuk kita menghidupkan sunnah Rasul yang hukumnya mustahab. Namun jangan lupa ada yang lebih penting lagi yang berkaitan dengan akidah Rasul, akidah salaf. Yaitu wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau masalah salat tahiyatul masjid, puasa sunnah, salatul lail itu hadisnya ada dalam misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Demikian pula wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa bedanya? Paham ya? Cuma sebagian kaum muslimin kalau disampaikan hadis masalah salat tahiyatul masjid, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat Insya Allah nerima semuanya, nggak ada yang berontak, nggak ada yang ngeyel, nggak ada yang nawar-tawar, nggak ada. Tapi coba kalau disampaikan, usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah. Hadis apa namanya ini yang sudah kita lewati dalam Arba'in Nawawiyah? Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ada yang hafal atau masih hafal? Sudah khatam loh kita. Baik, jangan nyontek dan redaksi bahasa Arabnya loh ya. Silakan yang hafal. Silakan. An Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah. Wa'adhona Rasulullah SAW wa'adhona lanjut. Fasayarah Fa'alaikum bisunati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Satu alaiha binawati wa fa'inahum wa mustadatil umur. Ulangi wa iyyakum wa muhdatsati wa muhdatsatil umur. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Tapi hafalan tadi kan? Hafalan ya cukup insyaallah. Lebih baik daripada yang di sini nih. Iya. Penonton setia aja. Pendengar setia. Baik, ala kulli hal yang penting enggak ngantuk sudah. Baik.
Baik, Rasul SAW mengatakan, usikum bitaqwal azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau disampaikan hadis ini, ada perasaan masa pemimpin yang zalim ditaati. Dan itu kenyataan. Anak 2 minggu yang lalu ada khutbah Jumat di sebuah masjid. Sebagian jamaahnya orang-orang kita juga. Ya, anak bahas masalah membaiat pemimpin kaum muslimin. Ya, karena sebentar lagi kan ada apa? Iya. Ya, di antara kewajibannya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Selesai khutbah, kita sholat Jumat, mau pulang, disamperi salah satu. Ya, visnya ya sama dengan antum ini. Ya. Tapi apa? Itu ada syubhat. Ya, kalau sudah dibahas, masanya ada saya syubhat. Duh Ustaz, yang didengar dan ditaati kan yang berhukum dengan Al-Quran, Ustaz. Paham ya? Ini yang sudah memang dikatakan oleh para ulama. Kalau sudah pembahasan wajib mendengar dan taat, rasanya apa? Ya, tidak pernah mendengar hadis, padahal hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Paham ya? Jadi sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jangan disempitkan sunnah Rasul pada tadi yang keseharian zikir pagi dan petang, salat tahiyatul masjid, salat duha, salat ada bahkan yang lebih dari itu. Ya, dari masalah apa? Jihad, masalah mendengar dan taat. Dan ini hukumnya wajib. Kalau yang tadi antum tinggalkan enggak berdosa. Tapi kalau antum tinggalkan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, itu ada 2 pilihan antara alil bid'ah atau maksiat, ahli maksiat. Ya, kalau antum tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, mubtadi' dhal. Kalau mau perinciannya, lihat tulisan kita barusan ketika menjawab seorang doktor lah, LCVS doktor, enggak apa-apa. Yang menyinyiri akidah Ahlus Sunnah masalah orang yang tidak mau, artinya tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin seorang muslim. Misalnya ada mengatakan, kan presiden kita bukan orang soleh, presiden kita kan nggak berhukum dengan presiden kita kan nggak dipilih dengan cara yang syar'i, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Ini kata ulama mubtadi' alil bid'ah, keluar dari ahli sunnah. Karena apa? Ini prinsip ahli sunnah. Dalam hampir rata-rata kitab akidah salaf ada pembahasan yang satu ini. Kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Muzani, Syarh Sunnah Imam Barbahari, ada pembahasan yang satu ini. Kok masih ada yang nyinyiri akidah ini? Sekali lagi, kalau orang itu berpendapat tidak wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim selama dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka dia bisa keluar dari ahli sunnah. Namun kalau dia misalnya meyakini wajib mendengar dan taat kepada pemimpin muslim, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kezalimannya, cuma karena terdorong hawa nafsu. Contoh, dan ini mungkin banyak di antara kita. Sudah jelas lampu merah, sikat saja. Dia mengatakan, iya wajib, cuma kepepet Ustaz. Ini yang tadi dikatakan oleh para ulama, maksiat. Karena apa? Melanggar firman Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan ini sudah kita bahas pada kajian Irbad bin Sariyah itu. Betul enggak? Masih ingat? Mau dites? Baik, intinya kalau mau lebih terperinci lagi pembahasan ini, silakan lihat postingan kita baru beberapa hari yang lalu tentang hal ini. Meluruskan kerancuan sang doktor. Coba dilihat. Ini penting sekali karena sekarang sudah mulai terasik akidah yang satu. Kayaknya apa? Sunnah Rasul hanya disebutkan tadi. Bahkan memang betul. Ada yang juga nyinyiri. Masalah pembahasan ini, masa kita melawan orang yang menghina Nabi dengan ittiba sunnah Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, banyak orang yang mengaku bahkan ustaz sunnah yang menyempitkan sunnah itu pada tadi hal-hal ritual kesehari-harian yang berkaitan dengan hal-hal yang mustahab tadi. Maka perlu disampaikan ittiba sunnah Nabi terutama dalam masalah al-aqidah. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa idza arada Allah nasara ahadan alqa fi qulubi a'da'i ar-ru'b
apabila Allah menghendaki pertolongan, kemenangan ya untuk hambanya, Allah akan menimpakan rasa takut dalam hati-hati musuh-musuh kaum muslimin. Cuma tadi ketika kaum muslimin berpaling dari sunnah Rasul, sudah tidak ada lagi rasa takut yang Allah timpakan kepada musuh-musuh. Mana dalilnya? Hadis riwayat Tirmidzi. Ini hadis tentang, ya kalau bahasa Indonesianya, mengerumuni hidangan makanan. Nah itu, siapa yang hafal teks hadisnya? Kalau tadi hadis al-ina, sekarang hadisnya ini ada kata-kata kalau terjemahannya seperti mengerumuni hidangan makanan. Anda kan suka makan makanan kan? Nah, ini hadisnya, silakan. Nah, ada yang hafal hadisnya? Tidak ada. Baik, Rasul SAW mengatakan, yushiku anta ja'alaikumul umam kama taja'la kalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat Islam ini dikeroyok oleh semua umat-umat yang kafir. Sebagaimana orang yang kelaparan atau yang mau makan mengerumuni hidangan makan. Ya, untuk bisa bayangkan misalnya 2 hari 2 malam tidak makan, dikasih nasi mandi, nasi kebuli atau nasi apalah itu yang paling ya. Maka apa? Luar biasa buasnya, liarnya mereka. Kemudian para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah. Apakah kita minoritas pada waktu itu ya Rasulullah? Kata Rasul, bal antum yaumaidin katsir. Bahkan kalian mayoritas, banyak jumlahnya. Walakinnakum ghusa ka ghusai sayf. Namun kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Kemudian kata Rasul lagi, wala yantazi'anallahu min qulubi aduwikum al-mahabbata minkum. Ini intinya. Dan Allah akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian terhadap kalian. Kalau dulu Rasul ini Allah timpakan rasa takut kepada musuh-musuh umat Islam. Pada zaman tadi para sahabat juga demikian. Orang-orang kafir diberikan rasa takut terhadap kaum muslimin. Namun sekarang justru terbalik. Dicabut rasa takut dari hati orang-orang kafir terhadap umat Islam. Ya, bahkan apa? Antum perhatikan saya, jangankan jauh-jauh di luar, di negeri kita saja. Ya, 1-2 orang kufar beraninya luar biasa terhadap apa? Umat Islam yang mayoritas. Ini kenapa? Yaitu tadi. Karena kaum muslimin banyak sudah meninggalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam masalah al-aqidah. Naudzubillahi min dzalik. Baik, Allah Ta'ala, Allah berfirman, sanulqi fi qulubil ladina kafar ra'ba bima asyraku billahi ma lam yunazil bi sultana. Dan kami, kata Allah, akan menurunkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir karena perbuatan syirik mereka ya yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Wa alqa fi qulubil mu'minin minal quwwati was-sabat was-sakinah wa tuma'nina ma huwa a'dham asbabin nasr. Dan Allah turunkan dalam hati orang beriman dari kekuatan, ketetapan, ketenangan ya dan kenyamanan yang itu merupakan sebab pertolongan yang paling besar. Cuma Allah memberikan syarat akan menolong kaum muslimin kalau mereka kembali kepada at-tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tadi kalau hadis kan enggak hafal, sekarang ayat mungkin hafal. Sebutkan ayat, Anda kasih suratnya surat An-Nur tentang kiat kunci kemenangan kaum muslimin dengan at-tauhid, meninggalkan syirik. Paham pertanyaannya? Paham pertanyaan enggak? Sebutkan satu ayat dalam surat An-Nur tentang kiat meraih kemenangan dengan tauhid, meninggalkan syirik. Yang hafal, jangan ngontek. Ya, enggak apa-apa, lihat sekali, kalau hafal enggak apa-apa langsung. Tapi tutup. Jangan baca, hafalan. Nah,
Cuma satu ayat, enggak hafal. Baik, coba lihat. Sudah nyerah, enggak paham? Enggak hafal? Nyerah. Coba surat An-Nur ayat 55. Sudah tahu ayatnya? Ada yang hafal? Enggak apa-apa, lihat sekali saja, enggak apa-apa. Baik, enggak ada yang hafal. Kenapa? Iya, enggak apa-apa, baca dulu sekali. Sebulan itu. Baik, kalau yakin sekali lihat langsung hafal, enggak apa-apa. Anak kasih kesempatan. Baik, berarti kata menyerah sudah. Ya, ini namanya takut sebelum berperang ini. Baik, Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubadilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun dalam al-ibadah. Ini syarat meraih kemenangan at-tauhid dan meninggalkan syirik. Makanya tidak aneh kaum muslimin di saat ini tidak pernah merasakan kemenangan, kejayaan, kemuliaan karena sebab tangan-tangan mereka sendiri. Masih banyak kesyirikan di atas muka bumi, terutama tadi. Penyembahan kepada Nabi Muhammad, mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kuburan yang dikeramatkan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin Allah akan menurunkan pertolongannya sedangkan dia diduakan, disekutukan, terutama dalam al-ibadah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Fallahu ta'ala wa'ada nabiyyana wa ummatahu bin nasril al-azim." Allah Ta'ala menjanjikan nabinya dan umatnya dengan pertolongan yang agung, yang besar. Wa an yu'inahum bi asbabin arsyadahum ilaiha. Dan Allah telah menunjukkan kepada umat apa saja sebab kemenangan. Ini kalau mau dibahas panjang. Yang meringkasnya tadi, kaum muslimin akan menang dengan tauhid dan ittiba as-sunnah. Di antaranya juga di sini kal ijtima' wal i'tilaf, persatuan. Bagaimana umat akan menang sedangkan mereka berpecah belah? Kenapa mereka berpecah belah? Karena mereka berbuat syirik, mereka berbuat bid'ah. Itu yang membuat umat terpecah belah. Demikian pula di antara sebab pertolongan kemenangan adalah as-sabar, bersabar. Bagaimana mereka akan menang sedangkan mereka nggak mau bersabar? Seperti yang kita contohkan tadi, masih belum punya kekuatan untuk mengalahkan atau menyerang, memerangi orang Yahudi, sudah nekat yang dihabisi kaum muslimin. Wal istidad lil ada, perlu persiapan yang matang. Bikuli mustata' minal quwwa ila ghairi dzalik minal isyadat al hakimah. Allah sudah memberikan kepada kaum muslimin petunjuk, yaitu untuk mempersiapkan diri menghadapi orang-orang kafir. Wa sa'adahum bihadan nasr, dan Allah akan menolong kaum muslimin jika kaum muslimin mau menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala kama huwa ma'rufun min halin nabiyina Muhammad sallallahu wal muttabi'in lahu min khulafa'i ar-rasyidin wal muluki salihin. Dan Allah telah menepati janjinya menolong hamba-hambanya tadi yang menolong agama Allah, yaitu dengan Allah menolong nabinya Muhammad sallallahu dalam berbagai peperangan beliau, menolong kaum
muslimin, dari para sahabat dan juga raja-raja yang soleh. Tamalahum minan nasr wal izzi al-azim fi asra waqtin ma lam yatim li ghairihim. Ya, kesempurnaan dalam pertolongan tersebut itu betul-betul datang pada waktu yang sangat cepat, tidak didapati pada selain mereka. Artinya Allah sangat cepat menolong nabinya, para khulafa rasyidin dan juga orang-orang yang salihin. Kemudian yang kedua, dari keistimewaan keutamaan Nabi Muhammad SAW yang tidak didapati pada nabi sebelum beliau, wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi ini semuanya tempat untuk sujud dan suci. Wa haqqaqa dzalika biqauli fa aina ma adrakat ahadan min ummati shalah fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Maka siapapun yang mendapati waktu salat dari umatku, ya, maka salatlah di mana dia berada dan dijadikan bumi ini suci. Kata Syekh, fa jami'u buqa'il ardi masjidun yusalla fiha min ghairi istisna. Semua tempat di muka bumi ini tempat untuk sujud. Kata-kata masjid ini bisa berarti ya tempat untuk apa? Sujud, ya, salat, ya, di mana saja orang itu tinggal tanpa ada pengecualian. Di hutan, di gurun pasir, ya, di atas gunung, di mana-mana. Ya, bumi itu suci, kata Allah, tempat untuk sujud. Illa manasa syari' alal man'imin. Hukum asalnya bumi ini semuanya boleh dijadikan untuk sujud, untuk salat. Namun ada yang dikecualikan. Apa itu? Wa qad sabata nahyu anis shalah fil maqbarah. Kecuali kuburan. Ya, sekali lagi, antara hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Rasul dalam hadis yang kita baca ini, hadis 26, mengatakan ya semua bumi ini tempat untuk sholat. Tapi Rasul mengecualikan illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Rasul mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Rasul mengharamkan salat di atas kuburan atau di masjid yang dibangun di dalamnya apa? Kuburan. Dan batasannya yaitu kuburan masuk ke dalam area tanah masjid satu pagar. Dalam artian satu pagar ini meskipun nggak ada pagarnya ya, namun dalam artian apa? Ya, di dalam tanahnya apa? Masjid. Kalau memang di luar tanahnya masjid, meskipun dekat, tidak ada masalah. Sebagaimana Rasul dulu dikubur di kamarnya Aisyah yang bersebelahan dengan Masjid An-Nabawi. Ya, sekali lagi yang dilarang itu kalau kuburannya satu area, satu halaman, satu pagar, satu tanah dengan apa? Masjid. Entah di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atau mungkin bahkan di atas. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Wal hammam, demikian pula tidak boleh sholat di kamar mandi. Wa atanil ibil, kandang unta. Wa kadzalikal maudhi al mawsuf, demikian pula tempat yang merupakan tanah yang ya haram, yaitu tanah yang diambil dari orang lain. Ya, misalnya ngerampas tanah orang lain kemudian dibangun apa? Iya. Wan najis, tempat yang najis tentunya yang ada kotoran najisnya, jelas-jelas ada kotoran apa? Najisnya. Kalau misalnya sholat, ya misalnya seperti mungkin ketika sholat Idul Fitri kan terkadang lupa bawa sajadah, bawa tikar, panitia nggak nyediakan, ya sudah kadung mau sholat, boleh nggak sholat di aspal, di atas aspal itu, atau di ya tanah yang kotor, boleh nggak? Karena kotor nggak mesti apa yang dilarang atau yang najis. Nah, masya Allah sudah pintar semua. Lisyrati tahara li badan musalli, karena memang disyaratkan tahara bersuci untuk badannya orang sholat, wasabihi
pakaiannya yang juga bukati tempat ketika sholat. Baik. Adapun yang tadi sholat di kuburan ini haram. Kecuali sholat apa? Sholat jenazah bagi yang apa? Ketinggalan. Ini sudah kita pernah bahas. Kemudian wa kadzalika man adumal ma au dharra istimalu falahul udul ila tayammum. Demikian pula dalam pembahasan keistimewaan yang kedua ini, orang yang tidak mendapatkan air atau kalau dia memakai air ketika wudu akan menambah sakitnya, maka boleh dia tayammum. Bijami mataso ada ala wajil ardi. Dengan tanah apapun. Bukan hanya tanah di Arab. Di Indonesia juga sama. Sawan aturab aladillahu ghubar au ghairuhu. Baik tanah yang ada debunya atau yang tidak ada debunya. Kama huwa sharih hadal hadis. Sebagaimana dalam hadis ini Rasul mengatakan bumi semuanya enggak ada pengecualian. Tanah di muka bumi ini suci untuk apa? Tayammum. Allah berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Bertayamumlah dengan tanah yang baik dan basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Fa inna sa'id kullama tasa'ada ala wajhil ardi min jami' ajzaiha. Kata-kata as-sa'id dalam ayat tadi mencakup semua tanah yang ada di atas muka bumi. Kemudian kata Syekh wa yadullu ala anna tayammum alal wajhi wal yadain yanubu manaba taharatil ma wa yaf'alu bihi minas salati wa tawaf wa masih musa wa dzalik ma yaf'al bi taharati al ma. Dan ini juga menunjukkan tayammum dengan membasuh wajah dan tangan itu mencukupi mewakili tohara dengan air. Dan itu bisa dilakukan untuk apa saja dari aktivitas ibadah. Entah itu sholat, tawaf, memegang mushaf sama saja. Artinya apa? Tayammum juga bisa untuk menggantikan wudhu ketika orang itu mau tawaf. Tayammum jangan hanya dibatasi hanya untuk sholat. Paham? Ini kata Syekh. Tayammum itu juga bisa sebagai pengganti air ketika orang itu mau sholat atau mau tawaf atau mau membaca Al-Quran. Dengan syarat tadi tidak ada air atau kalau pakai air semakin sakit. Nah, wasyari anabat turab manabal ma inda ta'adzur istimalihi. Allah Subhanahu wa taala menggantikan air dengan tayammum dengan tanah tadi ketika memang ada uzur. Fayadullu dzalik ala annahu idza tatahhara biturab wa lam yantaqid udhu lam ya betul tayammumuhu bi khurujil waqt wala bidukhulihi. Intinya kalau orang itu sudah tohara bersuci dengan tayammum dengan tanah tadi dan belum dibatalkan oleh pembatal-pembatal wudu, maka tetap bisa berlaku tayamumnya tersebut. Wa anna idana wa tayammum lin nafl istabahal fard ka taharatil ma. Misalnya dia pada waktu tayamum mau salat sunnah, kemudian datang waktu salat wajib, boleh tetap pakai apa? Tahara dengan tayamumnya, dan tidak perlu dibatalkan meskipun ada apa? Air. Nah, wa anna hukmal ma fi kulli ahkam fi halati ta'adzur. Hukumnya sama tayamum dengan hukum berwudu dalam segala hal. Selama tidak dibatalkan oleh pembatal wudu tetap berlaku tayamum tersebut. Paham dong? Nah, baik, yang ketiga, as-salisa dari keistimewaan Nabi SAW, wa uhillat liyal al-ghanaim wa lam tahulla li ahadin qabli. Dihalalkan rampasan perang, ini semuanya karena kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW dan kemuliaan umat beliau. Wa kamali ikhlasihim, dan karena Allah tahu keikhlasan hati mereka, terutama Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Fa ahallaha lahum, maka Allah halalkan bagi mereka harta rampasan perang. Walam yangkus min ajri jihadihim syai'a. Kalau mereka mendapatkan harta rampasan perang, Allah tidak mengurangi pahala jihad mereka. Contoh juga sama dengan
yang lain. Contoh ya, seorang hamba ketika dia misalnya semakin rajin sholat malam atau sholat duha atau sholat sunnah dengan tujuan meraih janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan banyak kelonggaran, keluasan. Allah mudahkan semua urusannya. Allah berikan banyak harta. Karena apa? Ya luar biasa. Tambah semangat ibadah wajibnya yang juga apa? Yang sunnah. Diberikannya tadi harta atau kedudukan urusan dunia karena ketakwaannya kepada Allah tidak mengurangi pahalanya di akhirat. Karena banyak orang apa? Yang mengira, wah, gak boleh berharap apapun dalam ibadah kecualiannya apa? Ya, pahala tidak. Allah sendiri yang menawarkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertauhid tadi, Allah berikan kemenangan. Ini tidak mengurangi pahala tauhid kita. Selama kita berharapnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Paham ya? Ya. Apalagi yang lebih parah dari itu, kita hanya cinta kepada Allah dalam ibadah, enggak berharap surga, enggak takut. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang enggak apa? Enggak waras. Nah. Baik. Kemudian kata Syekh, fa ahallalahum, Allah menghalalkan ghanimah. Walam yangkus min ajri jihadim syai', tidak mengurangi pahala jihad mereka. Wa hasala biha li hadil ummah min sa'atil arzaq. Dan umat ini dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala wa kathratil khairat, banyak kebaikan-kebaikannya, wal isti'anah ala amri dini wa dunya syai'un la yumkin adduhu. Dan dengan harta rampasan perang itu mereka menjadikannya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Walihada qala sallallahu, makanya Rasul bersabda, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku. Amma man qablana minal umam fa inna jihadahum qalilun binisbati ladil ummah. Adapun umat-umat sebelum umat Islam, sebelum umat Nabi Muhammad, jihad mereka sedikit dibandingkan jihadnya para sahabat kaum muslimin. Wa hum duna hadil ummah bi quwwatil iman wal ikhlas. Dan mereka tentunya di bawah derajat kaum muslimin dari sisi keimanan dan keikhlasan. Makanya sebaik-baik manusia adalah para anbiya wa rasul, kemudian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa min rahmati bihim annahum mana'ahum minal ghanaim li'alla yukhilla bi ikhlasihim. Di antara rahmat Allah kepada umat-umat sebelum kita, diharamkannya harta rampasan perang agar tidak mengurangi keikhlasan mereka. Wallahu a'lam. Yang keempat, qaulu wa utitu syafa'ah. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad diberikan syafaat. Yang dimaksud dengan syafaat di sini asy-syafa'atul udzma. Syafaat yang paling besar. Baik. Ada 3 syafaat Rasul yang khusus. Ya, sudah sebutkan 1. Tinggal 2. Apa? 2 syafaat yang khusus bagi Rasul. Yang ikhwan dulu, karena belum jawab dari tadi. Nah, baik, cuma 2. Nah, sebutkan syafaat yang khusus bagi Rasul. Ada 3 sebetulnya, sudah dijawab 1. Nah, tinggal 2. Apa syafaat itu? Nah, ya sudah, tinggal 2. Nah, ya ikhwan, ayo sebelum dijawab, baik, tambah lagi 1. Dapat separuh. Nah, sebutkan lah. Diingat lagi 1 lagi apa itu? Nah, ini apa? Ini 1 jawab, 1 jangan. Ya. Ya. Baik. Dikasih enggak ini? Ya, dikasih KBWs. Nah, yang ngomong masuk surga tadi siapa itu? Baik, jazakumullah khairan. Ya, 3 syafaat yang khusus bagi Rasul.
Syafaatul Udzma sudah disebut di sini. Syafaat bagi paman beliau Abu Thalib meskipun kafir dapat syafaat Rasul, tapi hanya meringankan azabnya di neraka, tidak sampai keluar karena dia masih musyrik kafir. Dan yang ketiga, syafaat untuk membuka pintu surga, karena tidak ada yang masuk ke surga sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan yang lain banyak. Syafaat untuk mengeluarkan penghuni api neraka dari pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad. Ada yang untuk meninggikan derajat, naik tingkat di surga. Banyak syafaat-syafaat itu. Namun yang khusus bagi Nabi ini 3. Nah, wahya syafaat udzma alati ya'tadir anha kibar rusul. Yang disebut oleh hadis ini syafaatul udzma, yang paling agung. Kenapa dinamakan yang paling agung? Karena para rasul yang paling kibar, yaitu Nabi Ibrahim, Nuh, Musa, Isa tidak sanggup. Nabi Muhammad yang sanggup. Wa yantadib laha khatamuhum Muhammad sallallahu. Insyaallah hadisnya ataupun ceritanya sudah sering antum dengarkan. Fa yushafihullah fil khalq. Para penduduk padang mahsyar pada waktu itu dalam keadaan gundah gulana. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak beras kaki, matahari sangat dekat dengan mereka. Mereka minta segera diputuskan perkara mereka. Mereka datang pertama kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nggak sanggup. Sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yahsullahu al-maqamul mahmud alladhi yahmadu fi al-awwal wal akhirun. Makanya Rasul mendapatkan namanya al-maqamul mahmud. Maqam, kedudukan yang terpuji, yaitu yang dipuji oleh semua makhluk atau semua manusia dari awal sampai akhir. Wa ahlul as-samawati wal ardi wa tanalu ummatahu min hadis syafa'al hadul al-awfar. Dan umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat ini dengan bagian yang lebih banyak lagi. Wan nasibul akmal. Fa yashfa' lahum syafa'atan khasah. Fa yashfa'ullahu ta'ala. Rasul SAW juga punya syafaat yang lain. Meskipun juga dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain, meskipun semuanya dengan izin dari Allah, dari ridho dari Allah. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Wa qala sallallahu Rasul bersabda, likulli nabiyyin da'watun ta'ajjalaha wa qad khabbatu da'wati syafa'atan li ummati. Setiap nabi punya doa yang mustajab yang sudah mereka ucapkan pada waktu di atas muka bumi ini. Namun aku menyimpan doa yang mustajabku itu sebagai syafaat bagi umatku. Fahiyana ilatul insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'ah. Dan syafaatku itu akan diberikan insyaallah kepada yang mati tanpa berbuat syirik sedikit pun. Adapun yang mengatakan ya Rasulullah berikan syafaatmu, apakah bisa menggapai syafaat Rasul? Karena apa? Dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat tidak berbuat syirik alias bertauhid. Yang berbuat syirik haram mendapatkan syafaat Rasul SAW. Ini lewat lisan Rasul sendiri. Syafaatku akan diberikan insyaallah kepada yang meninggal dunia tanpa ada dosa syirik sedikit pun. Dalam riwayat as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha khalisan min qalbihi. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan orang yang paling berbahagia dengan syafaatku yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Tapi yang terakhir di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, wa kana nabi ay jinsul anbiya, semua para nabi sebelumku yub'atsu ila qaumi khassatan, diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ilan nasi amata. Sedangkan aku diutus kepada semua manusia, bahkan kepada jin. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Demikian pula dalam surat jin, surat Al-Ahqaf, Rasul perintahkan berdakwah kepada al-jin. Wa dzalika likamali syariati wa umumiha wa wasi'atiha. Yang demikian itu karena kesempurnaan syariat Nabi Muhammad SAW dan keumuman risalah Nabi Muhammad untuk semua manusia sampai akhir zaman. Wastimaliha ala shalah wal mutlaq, karena mencakup kebaikan yang mutlak. Wa annaha salihah li kulli zaman wa makan.
Dan bahwasanya syariat Islam, syariat Nabi Muhammad itu berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Barang siapa mengatakan syariat Nabi Muhammad tidak berlaku di zaman ini, maka dia apa? Keluar dari al-Islam. Nah, pembatal keislaman diantaranya dalam bab ini. Yang tidak mengakui syariat Nabi Muhammad SAW, dia bukan kaum muslimin. Kalau dia muslim mengaku demikian, maka dia murtad dari Islam. Kalau mengatakan Islam sudah tidak relevan dengan zaman now istilahnya. Walayati musalla ila biha, tidak ada kebaikan tanpa syariat Islam. Waqad assasat lil bashar usulan azimah, syariat Islam memondasi banyak pondasi-pondasi yang berharga, yang sangat agung untuk kemaslahatan manusia. Mata itabaruha saluhat lahum dunyaum kama saluha lahum dinuhum. Barang siapa yang berpegang teguh dengan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad, maka akan baik dunia dan akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau dan para sahabat beliau di surga Firdaus kelak. Baik, ada satu pertanyaan. Kalau ada orang yang mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana dahulu Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Paham pernyataan dan pertanyaan ini? Kalau ada orang mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Khidir dulu keluar dari syariat Nabi Musa. Sebutkan dua jawaban. Bantahan terhadap statement tadi. Ya itu mudah Pak, nggak boleh, itu yakin ya. Ya, cuma alasannya apa? Dua Pak. Tadi kan Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Iya, yang kedua. Baik, cukup ya. Jazakumullah khairan. Baik, jawabannya sebenarnya sudah ada dalam ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yaitu bahwasanya kalau Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu beda ya. Dengan umat Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel. Paham? Sedangkan Nabi Khidir bukan dari Bani, maka beliau tidak wajib mengikuti syariat Nabi Musa. Sedangkan semua manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Baik, mau soal jawab atau cukup sampai sini? Masih ada 5 menit kalau sesuai dengan waktu jadwalnya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Silakan. Saya menanyakan tentang cara bertayamum yang menggunakan tangan. Pada itu dilakukan untuk sholat. Hal itu karena tangan itu harus digunakan dulu, diletakkan di tempat yang datar, baru tangannya tapi ada juga yang dulu saya cuma tahu cukup tangan bisa berdatangan di tempat yang tidak seperti. Iya, yang setahu saya cukup ya ada tanah misalnya di bawah, misalnya ada tanah, nggak harus dikumpulkan ditumpuk ya. Cukup yang situ ada tanah, kita tepukkan tangan kita, ya cukup, tidak harus apa atau dikeruk dulu, jangan. Yang sudah ada, atau mungkin sebagaimana kalau misalnya dinding ya, sebagian kata ulama kalau misalnya nggak ada tanah yang di pelataran misalnya, pakai dinding yang ada di halaman kita tepukkan, cukup. Nggak harus apa ya, ngambil tanah kemudian taruh di di dinding. Paham ya? Ya itu yang saya tahu, wallahu taala. Iya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.